sebelumnya ada kendala saya nggak bisa, kemudian kemarin ada tanggal merah, nah baru sekarang kita bisa melanjutkan perkuliahan dari manajemen basis data 2 ini. Nah, pada pertemuan kedua ini saya akan sedikit mereview terkait DML. Nah, ini sudah diajarkan di semester sebelumnya ya. Jadi hari ini saya akan mereview kembali biar materi yang sudah diajarkan itu merefresh biar teman-teman ingat kembali materi yang sudah diajarkan oleh Pak Prayudi. Oke, karena kita mulainya jam 6:30, paling nanti perkuliahan yang jam kedua 7:30 itu siapa? Siapa Pak Pak Ega? Andreas, Pak. Live Zoom juga atau? Pak Andreas enggak, Pak. Jadi nanti kita kalau mau molor bisa. Oh gitu. Ya kalau cuma ini mereview aja, jadi nggak terlalu lama kalau Ya, DML. problem, Pak. Yang nanti tidak ada masalah. Oke, saya rasa ini kan sudah diajarkan ya di semester sebelumnya, yang mana data manipulasi lanjut ini harus benar-benar kita kuasai karena hampir semua kebutuhan yang ada di proyek kita nantinya akan menggunakan DML ini. Nah, tujuan dari materi tersebut adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengisi tabel dalam database. Saya rasa ini sudah bisa, cuma terkadang teman-teman itu dalam proses pembuatan sebuah file itu terkadang tipe data yang kurang pas, ya. Tipe datanya kadang harusnya varchar itu pakai tipe data yang lain. Jadi itu kurang pas saja terkadang. Kemudian mahasiswa dapat memahami dan memanipulasi data di dalam database. Oke. Jadi kalau kita memanipulasi data, kan kita bisa langsung di database-nya, di query database-nya. Kemudian juga kita bisa langsung di program yang kita buat. Nah, agar program yang kita buat itu berjalan sesuai dengan query yang kita tuliskan, maka sebelum kita membuat query di dalam sebuah project, maka kita diharuskan untuk mencoba terlebih dahulu di database-nya. Bagaimana sih kita menggunakan insert, update, delete, dan lain-lain ketika di database itu sendiri sebelum kita gunakan di programnya. Nah, dari pengertian dasar dari DML itu merupakan bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses dan memanipulasi data seperti yang diatur oleh model data. Nah, di sini ketika kita mengambil sebuah data di dalam database, kita diharuskan harus memiliki sebuah koneksi. Kalau kita membuat sebuah project, kemudian menghubungkan ke dalam database, itu kita membutuhkan sebuah koneksi. Nah, kalau di dalam database itu sendiri, kita bisa langsung menggunakan sebuah query di dalam proses DML ini ya. Jadi penempatan informasi baru dalam database, kemudian penghapusan informasi dan modifikasi informasi itu semua bisa kita lakukan dengan sebuah query. Nah, di sini DML merupakan bahasa yang bertujuan untuk memudahkan pemakai untuk mengakses dan sebagaimana direpresentasikan oleh model data. Nah, di sini DML itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah prosedural dan yang kedua adalah non prosedural. Yang prosedural itu mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Sedangkan yang non prosedural yang membuat pemakai dapat menentukan data apa yang diinginkan tanpa menyebut bagaimana cara mendapatkannya. Nah, dari dua data ini yang sering kita gunakan itu adalah yang prosedural. Kalau yang non prosedural itu jarang sekali digunakan. Nah, di dalam DML ini kita nggak bisa lepas dari query ya, karena perintah-perintah yang kita gunakan itu
semuanya menggunakan sebuah query. Nah, di sini query adalah pernyataan yang meminta pengguna mengambil informasi. Nah, bagian DML yang terlibat dalam pengambilan informasi disebut sebagai bahasa query. Sehingga kalau kita ingin memanipulasi sebuah data, ya kita harus paham betul nih terkait dengan perintah-perintah yang ada di dalam query. Istilah query sering disamakan dengan istilah bahasa manipulasi data. Sedangkan SQL adalah sebuah sintak untuk mengeksekusi query. Ini penjelasan secara teoritis, tidak perlu diambil pusing dalam proses pemahaman ya. Jadi kalau kita pengen memanipulasi data ya udah kita pakai query. Nggak usah berbelit-belit dalam penjelasannya. Soalnya kalau kita nanti hanya berbelit-belit terkait dengan definisi secara umum seperti ini nanti malah bingung. Kita gunakan query gitu aja lebih simple ya. Terlebih kalau di mata kuliah saya kan tidak ada namanya tes tulis, kuis, dan lain nggak ada, semuanya berbasis project sehingga kita ngarahnya ke teknis bukan ke non teknisnya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh terkait penggunaan dari perintah query. Yang pertama adalah insert. Pernyataan insert digunakan untuk memasukkan data baru pada sebuah tabel. Nah, saya rasa ini nggak ada masalah nih buat teman-teman sekalian. Insert into ke nama tabelnya apa. Sedangkan value-nya apa nih yang mau diisi? Ya, misalkan nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Urutan nilai yang diletakkan dalam tanda kurung disesuaikan dengan urutan kolom dalam sebuah tabel. Akan tetapi, kita bisa menentukan kolom-kolom yang akan diisi dengan data baru. Penjelasannya begini. Kalau kita membuat sebuah tabel mahasiswa, di dalam tabel mahasiswa itu ada ID, ada nama, ada NIM, ada alamat. Nah, proses pengisiannya itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. ID, nama, NIM, jurusan, alamat. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik, ya nanti yang tampil tidak sesuai dengan kolomnya. Misalkan, insert into mahasiswa, value, ID, kemudian nama, NIM, jurusan, dan alamat. Jadi harus sesuai. Kalau tidak sesuai, apakah tidak bisa? Bisa, tapi tidak akan menampilkan pengurutan yang sama. Jadi misalkan ketika kita diharuskan untuk mengisi nama, nanti di sini kita nuliskan alamat. Jadi harus sesuai dalam proses pengisiannya. Yang sering kita gunakan itu adalah insert into, itu untuk menginpukan sebuah data baru. Ya. Kemudian kolom-kolom yang tidak disebutkan pada insert secara otomatis akan diisi dengan null, dan kolom yang tidak disebutkan dalam insert haruslah yang tidak not null. Contohnya seperti ini. Insert into mahasiswa, value, NIM, ada nama, kemudian ada alamat. Jadi memang harus secara berurutan. Kalaupun teman-teman tidak membutuhkan secara pengurutan, biasanya itu ketika kita melakukan pemilihan yang dalam bentuk opsional. Itu tidak urut, tidak masalah. Maksudnya tidak diisi, tidak masalah karena sifatnya adalah yang null.
Jadi misalkan, yang opsional itu biasanya kayak kita milih, pilihan yang lebih dari satu, itu opsional. Sehingga kadang tidak diharuskan diisi terlebih dahulu, tidak masalah. Itu untuk insert. Kemudian update. Nah, pernyataan update itu digunakan untuk memodifikasi data dalam tabel. Kalau biasanya kita kan bukan update ya, tapi biasanya kan edit. Jadi update nama tabel, set nama kolomnya apa, kemudian nilai yang mau dirubah, where di mana nama kolom tersebut, kemudian isinya apa. Set di atas itu untuk menentukan kolom yang akan diubah dan nilai penggantinya apa. Jadi misalkan nama kolomnya apa? Misalkan nama kolomnya adalah alamat. Kemudian alamat yang akan dirubah itu kita masukkan di dalam nilai baru di sini. Kemudian where di sini menentukan kondisi dari baris-baris yang akan diganti. Nah, pada intinya kalau kita mau update, kita harus menggunakan update nama tabelnya, kemudian apa yang mau diupdate, entah itu alamat ataukah jurusan dan lain-lain. Ya, nah where di sini kan menentukan kondisi dari baris-baris yang akan diganti. Where ini identik dengan sebuah ID. Misalkan nih, update mahasiswa, set nama Riri. Oke, perhatikan, nama Riri itu bisa lebih dari satu. Terkadang penamaan kan bisa sama lebih dari satu. Tetapi untuk menghindari double data seperti ini yang tampil, maka kita menggunakan sebuah kondisi agar ketika kita melakukan sebuah update data itu langsung menuju ke Riri dengan NIM yang sekian. Jadi ini identik sebagai kayak primary key atau sebuah ID-nya. Sehingga kalau kita memanggil berdasarkan ID, itu langsung tertuju pada mahasiswa yang bersangkutan yang akan mau diedit. Kemudian pernyataan delete. Pernyataan delete digunakan untuk menghapus baris pada sebuah tabel. Sintaknya adalah delete from nama tabel, where nama kolom. Ini adalah secara teoritisnya. Ya. Nah, begitu kita terapkan di codingan kita, itu nanti ada sedikit perubahan ya, tidak sama seperti ini. Misalkan nih, untuk menghapus baris pada tabel mahasiswa, yang nilai NPM-nya adalah 01.013, kita bisa memberikan pernyataan sebagai berikut. Delete from nama tabelnya, ya, delete from mahasiswa, where NIM-nya sekian. Kalau kita menuliskan where nama, kemudian kita menuliskan Riri, nah belum tentu Riri tersebut yang akan kita hapus. Ada kemungkinan ada Riri yang lain. Makanya sebuah kondisi itu sangat penting ketika kita melakukan sebuah query dalam proses manipulasi data. Dalam perintah delete, jika kita ingin menghapus semua data pada tabel tanpa menghapus tabel, maka where tidak perlu disebutkan. Maksudnya adalah ketika kita ingin menghapus sebuah tabel, nah otomatis isi yang ada dalam tabel tersebut itu akan terhapus juga. Jadi tidak perlu ada klausa where di sini.
Jadi langsung aja delete from nama tabel. Kemudian yang terakhir terkait dengan klausa select. Secara umum, perintah select hanya difungsikan untuk menampilkan data. Menampilkan data, kalau kita di PHP native, kita bisa menggunakan select bintang from nama tabel. Ya. Tetapi kalau di CI, kita menggunakan get all user data. Maka semua akan ditampilkan di dalam tabel tersebut. Jadi ada perbedaan antara native dengan framework dalam proses query-nya ya. Jadi ada perbedaan. Tetapi dalam pengembangannya, perintah ini akan menjadi sebuah perintah yang sangat penting dan berpengaruh hingga saat ini pemrograman di store prosedur dan trigger. Oke. Select ini identik dengan sebuah perintah untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel tersebut. Yang mana sering kita gunakan adalah select bintang from nama tabel, kemudian tabel tersebut akan menampilkan isi secara keseluruhan. Tetapi kalau kita menggunakan sebuah klausa where, misalkan select bintang from mahasiswa where name, nah berarti kita diharuskan hanya menampilkan nama berdasarkan name yang kita buat sebagai sebuah kondisi tadi. Nah, jadi misalkan nih kita pengen menampilkan sebuah field di dalam satu tabel yang mana tabel tersebut terdapat lebih dari 5 field misalkan. Tetapi kita hanya ingin menampilkan 2 field saja. Ya, kita menggunakan sebuah kondisi select. Select nama dan name, maka nama dan name tersebutlah yang akan tampil. Selebihnya dia tidak akan ditampilkan. Jadi saya rasa untuk perintah dari DML itu tidak terlalu ribet ya. Kemudian untuk distinct, nah untuk distinct sangat jarang digunakan ya. Distinct itu untuk memilih hanya nilai yang berbeda. Gunakan pernyataan select distinct, sintaknya seperti ini. Select distinct nama kolom. Nah ini sangat jarang sekali digunakan. Ya. Kemudian klausa where, nah ini digunakan untuk proses seleksi atau dalam sebuah pengkondisian. Klausa where digunakan untuk menentukan kriteria seleksi. Untuk memilih memilih data suatu tabel dengan kriteria tertentu. Klausa where dapat ditambahkan pada pernyataan select. Ini seperti yang saya berikan contoh tadi ya. Select bintang from nama kolom dari tabel apa dan apa yang mau ditampilkan dengan perintah klausa where seperti ini. Saya rasa nggak ada masalah terkait dengan DML ya. Atau mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan terkait dengan data manipulation language. Sampai sini masih aman, Pak. Oke. Nah, ini yang belum sampai aman. sini bagaimana? Setelah ini, Pak. Jadi semester lalu tuh kita cuma sampai sini aja. Oke. Jadi Makanya ini operasi-operasi langsung pertambahan pengurangan, terus yang tidak termasuk itu yang mana itu belum diajarkan, tapi dalam UAS-nya tiba-tiba keluar. Begitu, Pak. Oke, jadi begini. Secara teoritis, klausa where ini kan
terkait dengan sebuah operator, ya. Nah, kalau kita memberikan sebuah contoh di dalam database itu kayak proses, apa ya, tambah barang, terus proses ketika kita melakukan pembayaran, proses peminjaman, dan lain-lain. Itu kan kita menggunakan sebuah operator ini. Contohnya adalah kalau kita membuat sebuah sistem informasi perpustakaan nih. Misalkan ada buku pemrograman Java, tersedia 10, kemudian ada yang minjam 5. Nah, harusnya kan stoknya otomatis berkurang menjadi 5. Nah, itu kita gunakan klausa where seperti ini dengan menyisipkan beberapa operator yang dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti ini memang terkadang secara teoritis tidak dijelaskan secara rinci, tetapi nanti akan dijelaskan ketika penerapan di codingan. Biasanya seperti itu kalau saya. Nah, kalau secara teoritis, gimana ya, memberikan sebuah contoh itu kayak kurang pas, ya kalau ada projeknya, nah itu akan lebih mudah dalam proses pemahamannya. Nah, di dalam software ini ada beberapa operator yang digunakan, ya, tetapi dari sekian banyak ini saya rasa sering dijumpai untuk proses sebuah data. Misalkan nih sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, ini kan identik dengan sebuah kriteria atau kalau kita sedang membuat sebuah penilaian, ya, kita menggunakan sebuah grade misalkan. Misalkan lebih besar dari ini, lebih kecil dari ini, nah ini nanti nilainya berapa. Tetapi penerapannya sangat sulit diberi contoh ketika di database-nya. Akan lebih mudah memberikan sebuah contoh ketika ada sebuah project. Kemudian kondisi lag ini sangat jarang sekali, ya. Hampir saya jarang sekali menggunakan kondisi lag seperti ini. Kondisi lag itu digunakan untuk menentukan pencarian berdasarkan pola tertentu pada satu kolom. Oke, kalau kita membuat sebuah fitur pencarian data, misalkan kita membuat pencarian berdasarkan NIM misalkan. Nah, kita diharuskan untuk menggunakan tanda persen kalau kita menggunakan kondisi lag. Perhatikan seperti ini ya, sintaksnya adalah select nama kolom, from nama tabel, where nama kolom, lag pola. Jadi tergantung dari apa yang mau kita tentukan dalam proses pencariannya. Contohnya nih, tanda persen dapat digunakan untuk menentukan wildcard atau sembarang huruf ya, baik sebelum maupun sesudah pola. Pernyataan skill berikut akan menghasilkan nama mahasiswa yang dimulai dengan huruf A. Nah, oke, sampai sini dulu. Kalau untuk masalah pencarian dengan nama huruf A, itu sangat jarang sekali kalau kita membuat sebuah program ya. Kalau kita membuat sebuah program, biasanya kita menggunakan sebuah pengurutan, bukan menggunakan sebuah kondisi lag seperti ini. Jadi tergantung dari programnya juga sih, tapi selama ini saya jarang sekali menggunakan klausa lag seperti ini. Kalau untuk menentukan pencarian nama, ya udah kita berdasarkan nama atau berdasarkan link kan lebih mudah. Karena kalau kita menggunakan seperti ini, select bintang, from nama tabel, mahasiswa, where nama depan, nah sebenarnya
fungsi kita mencari nama depan ini untuk apa? Itu dulu sih yang harus kita cermati. Ya makanya di dalam sebuah pemrograman atau kalau sebelum kita membuat sebuah project, itu kan harusnya ada analisa kebutuhan, kemudian ada perancangan. Nah, dari perancangan tersebutlah kita bisa menentukan nih apakah kita nantinya menggunakan select dan lain-lain. Misalkan nih, Anda kebutuhan untuk menampilkan sebuah nama depan. Nah, sekarang kita kita analogikan seberapa penting kita ingin menampilkan sebuah nama depan. Ya, nama depan itu identik dengan nama yang sama. Misalkan nama David. Nah, kalau kita hanya mengambil nama depan, bisa lebih dari ratusan David yang akan tampil di data tersebut. Nah, sekarang kalau kita melakukan query seperti ini, misalkan ada 100 mahasiswa, kemudian Anda nama David itu sekitar 40. Kemudian kita menggunakan kondisi like seperti ini untuk menampilkan nama depan, misalkan nama depannya adalah David, ya kan? Nah, otomatis ke 40 nama David tadi kan juga akan tampil semuanya. Nah, lantas buat apa ke 40 David tampil keseluruhan? Apakah tidak langsung aja kita harus menentukan berdasarkan apa? Jadi terkadang banyak perintah yang ada, tetapi kita tidak diharuskan untuk menggunakan perintah tersebut. Kalau bahasa teknisnya adalah kita membuat sebuah program itu sesuai dengan kebutuhan. Selama nggak dibutuhkan ya nggak dibuat, itu aja. Jadi kalau dalam JavaScript itu disuruh menampilkan pencarian berdasarkan nama, ya kita buatkan. Tetapi kalau misalkan berdasarkan nama depan, nama belakang, lah buat apa? Apa nggak langsung aja? Misalkan berdasarkan name, apakah nama, kan lebih tertuju secara langsung. Kalau seperti ini saya rasa bekerja lebih dari 1 kali atau 2 kali proses kerja. Kalau di dalam perangkat lunak 2 kali proses kerja itu dianggap sebagai kegagalan sistem. Karena apa? Tujuan kita membuat sebuah aplikasi itu kan untuk mempermudah dari proses manual ke dalam proses terkomputerisasi. Tetapi kalau sudah terkomputerisasi tetapi kerjanya masih sama dengan yang manual, ya buat apa? Dalam bahasa pemrograman seperti itu. Jadi sebagai programmer itu harus berpikir realistis ya. Jadi kebutuhannya apa dan cara cepatnya seperti apa. Kalau kita membuat sebuah project yang bagus tetapi menampilkan data misalkan menampilkan data 1000, nah itu terlalu lama. Tetapi kalau kita menggunakan dengan query yang lain itu lebih cepat ya. Itu yang kita gunakan. Itu pemikiran secara teknisnya ya. Ada seorang programmer seperti itu sih cara pemikirannya. Yang penting bagaimana program ini selesai cepat dan berfungsi secara baik. Tidak harus secara teoritis mengikuti dari konsep seperti ini. Oh harus pakai kondisi like, kondisi web. Nah, selama kita bisa membuatnya lebih cepat, nah kenapa tidak? Kemudian klausa order by. Ini digunakan tapi jarang juga ya. Klausa order by digunakan untuk mengurutkan sebuah data. Jika kita ingin menampilkan nama mahasiswa berdasarkan urutan abjad, pernyataan SQL-nya adalah select bintang from mahasiswa order by nama depan.
Ini contoh sederhana. Untuk pengurutan nama depan sesuai dengan abjad, saya rasa kalau di dunia perkuliahan itu tidak dibutuhkan. Karena apa? Di dalam dunia perkuliahan yang diurutkan hanya berdasarkan NIM, sedangkan nama itu tidak diurutkan. Jadi cara kita berpikir seperti itu ya. Dibutuhkan nggak sih kalau mengurutkan sebuah nama sesuai dengan abjad? Nah, kalau nggak dibutuhkan ya udah nggak usah. Secara teoritisnya seperti ini, select bintang, from mahasiswa, order by nama depan. Nah, dari apa yang saya jelaskan, kemungkinan setiap orang itu kan berbeda-beda cara pandang, kemudian cara pengerjaan proyek, sehingga misalkan dari apa yang saya jelaskan tadi, eh, teman-teman menggunakan cara seperti itu ya nggak masalah. Kalau mau digunakan, monggo, kalau tidak digunakan ya monggo. Pokoknya bagaimana caranya teman-teman menyikapi sebuah proyek itu bisa berfungsi secara bagus, kemudian prosesnya cepat, karena memang di dalam sebuah database untuk skala besar kita diharuskan untuk menggunakan beberapa query yang tujuannya adalah untuk mempercepat menampilkan sebuah data. Nah, apakah hanya ditunjang dari database dan ditunjang dari query? Tidak. Ditunjang juga dari misalkan kapasitas server, kemudian ditunjang dari bahasa pemrograman yang digunakan apa, seperti itu. Order by sudah, kemudian operator dan operator OR. Oke. Untuk AND dan OR saya rasa ini bisa teman-teman pelajari sendiri karena ini akan jarang sekali digunakan. Ya. Kemudian ada klausa group by dan having. Group B kayaknya juga jarang sekali apalagi having. Tetapi kembali lagi tergantung dari kebutuhan proyeknya ya. Tapi selama ini saya belum pernah menggunakan klausa having. Kalau group B pernah tapi tidak sering ya. Jadi nanti teman-teman silahkan dibaca, pelajari, coba dicari contoh bagaimana sih penerapan dari having itu ketika di dalam sebuah project. Kalau ini pasti digunakan fungsi agregat nih lah. Consum, afferent, min, max ini digunakan untuk memproses sebuah data atau terkait dengan aritmatika. Jadi kalau membuat sebuah program yang ada perhitungannya, nah kita menggunakan seperti ini, fungsi agregat. Tapi ini akan lebih simple kalau kita menerapkannya di dalam sebuah Excel ya. Jadi kalau di Excel kan kita familiar dengan sum, kemudian afferent dan lain-lain. Nah, kalau kita membuat sebuah project yang kaitannya dengan proses perhitungan aritmatika, nah nanti akan ketemu seperti ini. Ada sum, kemudian min, max, dan saya rasa ini jarang digunakan. Oke, mungkin itu dulu terkait dengan merefresh ingatan teman-teman terkait dengan materi data manipulation language atau yang sering kita sebut sebagai query-nya ya. Saya rasa ini bisa dibaca, kemudian diterapkan, ingat kembali materi yang ada di semester ganjil kemarin. Nah, materi setelah DML nanti materinya adalah terkait dengan join ya.
Nah, nanti di modul ini dari data manipulasi lanjut ini kira-kira ada masalah nggak? Kalau misalkan teman-teman masih ingat dan wis paham betul terkait dengan DML, berarti tidak harus ada penugasan. Bagaimana sampai sini bisa dipahami terkait dengan perintah dasar dari DML-nya? Untuk fungsi DML aja nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau misalnya udah digabung dengan join ini yang jadi masalah, Pak. Mungkin Oke. itu yang teman-teman nanti juga butuh pendalaman ya, Pak ya. Oke. Misalnya Nah, apa kalau yang untuk con dan sum con kalau sama max, Pak. oke, Ya. kalau untuk join, kemudian di dalam join tersebut ada beberapa query, itu nanti ada latihan ya atau ada penugasan. Nah, itu akan saya jelaskan minggu depan terkait dengan join. Selama teman-teman sudah bisa membuat relasi antar tabel, saya rasa join itu tidak masalah. Untuk relasi yang sudah bisa kan menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, sudah bisa ya. Insya Allah sudah semua, Pak. Nah, tapi kan tinggal kita bermain di join-nya saja, kemudian dalam dua tabel itu ketika kita join, kira-kira query apa saja yang bisa kita gunakan dari beberapa klausa yang kita pelajari pada malam hari ini. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Untuk yang PROMET kemarin sudah dicoba? Untuk membuat sebuah biodata, kemudian membuat sebuah view data, sudah dicoba belum? Saya sambun, Pak. Monggo teman-teman yang lain. Begini, memang kalau kita kelas online itu memang biasanya teman-teman itu opo cari ketua kelas. Kelas pagi pun juga seperti itu, wis. Kayak pertanyaan dan lain itu sumbernya dari ketua kelas. Nah, saya sudah membuka akses selebar-lebarnya agar teman-teman bertanya. Itu enggak ono, tapi begitu ada penugasan, waduh wis. Chat di grupnya sampai numpuk-numpuk yang di kelas pagi itu. Saya kalau ditanya pada dia sempat cari ketua kelas, nah harapannya kalau di kelas malam jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ada kendala ya kita diskusikan di grup. Nah, fungsi adanya grup kan seperti itu biar kita ada saling feedback. Kemudian terus terang, saya dalam proses menjelaskan secara teoritis itu saya kurang apa ya, kurang bagus dalam menyusun sebuah kalimat ya. Jadi terkadang misalkan pengertian dari query yang harusnya bisa panjang penjelasannya, tetapi saya langsung jujuk query itu ini. Nah, kalau disuruh tuh menjelaskan kalimat secara bagus, susunan kata yang bagus, saya kok kesulitan ya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang saya lebih apa ya, lebih fokus ke teknisnya. Kalau untuk secara teoritis, mohon maaf saya kurang bisa dalam menyusun kata-kata. Baik meskipun di modul seperti ini, saya agak kagok jika diharuskan untuk membaca definisi secara umum. Jadi mohon maaf jika kayak definisi yang saya jelaskan itu secara langsung atau secara singkatnya, ini DML itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi nggak berbelit DML adalah, ya, saya nggak bisa seperti itu. Jadi langsung ke poinnya saja kalau dari saya. Selebihnya mungkin teman-teman bisa mencari definisi yang lain ya, selain dari saya yang secara singkat. Tapi kalau dalam hal apa ya berbelit-belit kayak nggak iso. Kalau memang kalau orang teknik
Ya iya kayak gini tuh, suruh buat program ya wes udah, tapi suruh menjelaskan wes nggak mundur gitu kok. Nah makanya kalau saya menjelaskan teman-teman kurang paham, monggo kita diskusikan di dalam grup, nanti akan eh, saya bantu dalam proses menjawab. Jika saya belum bisa menjawab, nanti tak browsing-browsing dulu untuk mencari pertanyaan atau jawaban dari teman-teman saya. Misalkan nih ada pertanyaan dari Pak Eka. Nah, ketika saya belum bisa menjawab, tetapi misalkan Mas Angga sudah ngerti nih maksudnya dari Pak Eka seperti apa ya, monggo bisa dijawab di grup biar grupnya itu nggak hanya sekedar share jadwal perkuliahan. Harapannya sih di grup ini kita bisa sharing-sharing biar ilmunya juga nambah. Nggak usah sungkan-sungkan ya, terlebih ini kan kelas karyawan, jadi santai saja, nggak perlu sungkan dalam proses diskusi seperti ini. Kalau yang kelas pagi, memang saya harus apa ya, harus menentukan nih bagaimana cara komunikasi dengan dosen yang baik seperti apa, chat yang baik seperti apa yang memang harus saya tekankan di kelas pagi. Kalau kelas malam saya rasa harus ngerti bagaimana cara berkomunikasi dan bagaimana cara berdiskusi yang baik. Tapi untuk kelas malam saya rasa wis kita sama-sama belajar, jadi nggak perlu resmi-resmi banget, tapi dalam kategori yang masih sopan dan eh, demi kelancaran proses belajar mengajar. Itu aja sih dari saya, nggak harus dihormati ini nggak perlu. Jadi seperti biasa kayak saya sama Pak Eka yang ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Santai aja. Gitu ya Pak Eka ya. Siap, Bapak. Oke, terkait dengan DML, saya rasa wis ingat kembali ya ilmu yang didapatkan di semester kemarin. Kemudian di minggu depan kita akan belajar terkait dengan join. Join kita nggak mengulas dari awal inner join seperti ini enggak ya. Jadi kita langsung ke query kalau kita menggunakan atau menghubungkan dua database, dua tabel, kemudian kita melakukan sebuah query seperti apa. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Terkait dengan definisi dan lain-lain saya rasa wis dapat kan di semester kemarin ya. Jadi kita tinggal memperlancar aja di database-nya di semester ini. Teorinya sudah dapat, nanti kita banyak fokus ke pengembangan atau di prakteknya. Nah, minggu depan insya Allah saya contohkan secara live bagaimana kita membuat sebuah relasi, kemudian bagaimana kita melakukan join dua tabel tersebut. Jadi mohon diperhatikan untuk minggu depan ya, sehingga tidak perlu kayak apa? Nggak perlu kayak dibuatkan modul dan lain-lainnya. Meskipun modul itu penting, tapi saya rasa kalau kita sudah melihat sekali, kemudian kita coba, itu akan lebih cepat dalam mempelajarinya. Tetap nanti modul tetap saya buatkan, itu hanya sebagai uh, pembantu dalam proses mempelajari pembelajaran. Yang paling enak itu memang live coding, kemudian live cara langsung membuat database itu bagaimana, gini-gini langsung. Jadi mulai minggu depan kita akan live seperti itu. Jadi teman-teman tinggal memperhatikan apa yang saya praktekkan, kemudian nanti dicoba. Ya, terlebih kan sekarang sudah difasilitasi nih sama Pak Eka, sudah diberi akses menggunakan akun dari Brawijaya sehingga kita bisa lebih dari 45 menit. Oke, mungkin itu dulu terkait dengan merefresh data manipulasi lanjut ini.
sebelum kita akhiri sesi malam ini, mungkin ada yang ditanyakan. Ayo, nggak usah sungkan-sungkan. Tanya Pak, saya Pak. Iya, monggo Pak Eka. Kalau misalnya dalam satu query itu ada 2 atau lebih agregat, itu bagaimana Pak? Oke. Udah disuruh misalnya menghitung jumlahnya berapa, terus maksimumnya berapa? Misalkan kayak yang kemarin di UAS itu bangsal Pak. Jadi dalam bangsalnya rumah sakit itu kan ada kelas 1, 2, 3 gitu kan. Betul. Terus ada penghuninya. Nah, kita disuruh menghitung berapa bangsal yang terisi, terus jumlah maksimumnya berapa yang terisi, terus menghitung dokter kalau nggak salah Pak. Itu ada dokter itu dia bertugas di mana aja. Kebetulan datanya sebetulnya ada data UAS-nya di hadis saya yang lama, tapi belum saya recovery Pak. Belum saya selamatkan dari laptop. Itu yang betul-betul bikin pusing. Begini, jika ada sebuah dua agregat dalam sebuah query ya, nah itu kita nggak bisa hanya memproses dalam satu query Pak Eka. Jadi kita membutuhkan sebuah subquery. Ada query, kemudian di dalamnya ada query lagi. Ketika proses satu sudah selesai, kita memproses agregat berikutnya dari hasil proses yang pertama. Jadi kalau subquery itu nanti kita identik dengan pengkondisian ya, atau causal aware. Jadi itu subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query pertama tadi, sehingga data pertama kita proses kembali pada subquery-nya, kemudian dikembalikan lagi ke data awal untuk menampilkan hasil dari query utama. Jadi ada subquery. Mungkin teman-teman baru mendengar subquery, coba nanti browsing terkait dengan subquery itu seperti apa dan contohnya seperti apa. Banyak kok subquery. Ya, penerapannya seperti tadi ketika kita menjumpai ada kasus ada dua agregat di dalam sebuah query. Kita nggak bisa nih proses hanya dalam satu query. Kita membutuhkan 2 kali proses atau yang sering disebut sebagai subquery. Query 1 selesai, kemudian query berikutnya. Begitu Pak Eka. Siap Pak. Nanti kita coba carinya Pak. Terima kasih atas petunjuknya. Coba browsing terkait dengan subquery ya Pak Eka. Siap Pak. Ada lagi mungkin? Ya, mohon izin Pak David. Ya, gimana? Misalkan dalam satu query itu kan Pak David. Misalnya kita perintah pertama itu update. Betul. Terus yang perintah kedua itu update-nya sudah keluar. Terus kita mau delete. Kita perintahkan delete-nya Pak. Apakah yang update tadi ikut hilang atau gimana Pak? Diulangi Mas. Misalnya kan dalam query itu kita update data. Betul. Perintah kita masukkan update data Pak. Terus kita masukkan lagi perintah delete. Itu apakah tertabrak atau enggak? Gini, yang saya tangkap gini. Kita tadi yang pertama adalah membuat sebuah query untuk update data, ya. Iya Pak. Kemudian kita menambahkan yang kedua itu tentang delete. Nah itu maksudnya bagaimana? Apakah kita membedakan apakah dijadikan satu? Misalnya perintahkan
kita habis update kan, Mm-mm. update. Terus kita itu mau masukkan perintah delete. Apakah yang update itu perintahnya dihapus dulu atau enggak? Nggak bisa, kita nggak bisa nih jadikan satu. Berarti harus pakai new ya, Pak? Betul, kita nggak bisa jadi satu berbarengan ya. Jadi misalkan kalau kita mau update dan delete ya kita harus membedakannya, nggak bisa jadi satu. Apakah semuanya seperti itu, Pak? Contoh kasusnya seperti apa misalkan? Kalau di Eh, rapat misalnya perintah yang lainnya itu apakah harus di new atau langsung ditambahkan di bawahnya itu, Pak? langsung ditambahkan di bawahnya. Ya. Kalau di pemrograman web kita bisa menggunakan function insert, update, delete, dan lain-lain. Jadi nggak bisa nih ketika kita ngupdate kemudian bertabrakan dengan delete, nggak bisa. Jadi kita harus mendefinisikannya sendiri-sendiri. Kita buat sebuah function untuk delete, untuk update, dan lain-lain. Iya, Pak. Memang kalau menjelaskan secara teoritis seperti ini memang sulit, tetapi kalau kita waktu coding, penerapannya begini loh, nah itu akan lebih mudah dipahami. Kalau secara teoritis seperti ini memang agak sulit deh. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Ada usulan mungkin malah ya, Pak. Ini Ya, jadi bagaimana? di salah satu MK kita tuh ada apa TPS, Pak ya, TPS apa itu? Oke. Uh, solusi itu ya, Pak ya. Mm-mm. Kan diminta membuat program. Jadi proyeknya itu ada dua. Mm-mm. Proyek UTS dan proyek UAS. Mm-mm, betul. Pilihannya pakai Delphi atau pakai pemrograman web. Kalau kami lebih memilih pemrograman web, Pak. Mm-mm. Dan itu kayaknya nanti bisa linear juga dengan mata kuliah yang satunya, pemrograman Promnet lanjut. Jadi Betul. rencananya ini udah ada penugasan, kita mungkin case by case-nya di sana, Pak ya. Kalau misalnya kita mau konsultasi masalah case dari tugas TPS yang berhubungan juga dengan CI dan juga berhubungan dengan database-nya. Mm-mm. Boleh ya kita apa istilahnya kita selip-selipkan di dalam kuliah ini. Jadi kayak sesi-sesi terakhir kayak gini kan, tinggal tanya jawab gitu kan ya. Kita bawa kasus. Mohon maaf Pak David, kami punya kasus dari TPS seperti ini, bagaimana? Misalnya seperti itu. Monggo, saya terbuka. Malah seperti itu kan enak. Terlebih kan ini kan linear, jadi ada database, kemudian ada web. Untuk TPS berapa ya itu? Kok ada dua opsi? TPS 2 Pak, yang ngajar Pak Andreas. Oh, diberikan dua opsi gitu ya? Ya, jadi Pak Andreas itu kan basicnya memang pemrograman visual basic Pak. Betul, semua Terus desktop. Delpian itu kan Pak ya. Apa? Sedangkan kami semua terus terang kurang menguasai untuk yang Delphi itu. Memang Bukankah sih sudah mudah sih. dapat materi itu ya Pak Eka ya? Kan Sudah dapat Pak materinya. Cuma kita Hmm. merasa juga dari teman-teman kan kerjanya rata-rata itu garap web Pak. Mm-mm. Ya udah kita mungkin saya dan ini kan kebetulan kelompokan juga. Terus kita ngasah yang di webnya aja wis. Ngasah di webnya yang Pak David ini kan di CI sama Laravel lah nanti kalau setelah UTS. Dan yang dari Pak Andreas ini ya kita mantepin di CI-nya dulu aja. Secara itu kan konsepnya paling sederhana Pak, CI 3 itu kan. Betul. Betul. Begitu sih Pak rencananya. Oke. Ya. Nah, kalau memang diberikan opsi ya enak Iya. biasanya. Gila. Kalau TPS 2 itu kan pemrograman desktop. Iya. Kemudian nanti TPS 3 itu pemrograman web. Itu nanti saya biasanya kalau TPS 3. Oh iya. Ya nanti jadinya kalau teman-teman milih ke web terus nanti desktopnya malah ketinggalan nih. Ini Pak, memang sudah ditinggal Pak. Lantang desktopnya. Iya sih, memang Begitu. seperti itu ya. Sudah Ya tidak nggak apa-apa. relevan. Untuk algoritmanya aja paling Pak yang kita ambil. Betul.
Jadi Gitu. begini nanti kalau memang dari Pak Andri ada opsi seperti itu ya monggo Iya, Pak. arahnya ke web aja, bagi teman yang familiar Siap. dengan desktop ya monggo ke desktop. Ini nggak ada ketentuan kan. Iya, Nah, terkait dengan diskusi seperti ini ya monggo selama teman-teman tidak jamnya tidak bentrok dengan mata kuliah yang lain. insya Allah enggak, Pak. Mm. Begitu. Oke, monggo Oke. silakan didiskusikan terkait dengan DPS tidak masalah. Nah, ini sudah pukul 7:30, ini kan sudah waktunya ke Pak Andre ya. Iya, Pak. Jadi saya rasa cukup perkuliahan malam ini ya. Terima kasih sudah hadir pada sesi malam ini dan sudah membuatkan akun buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Pak Eka ya. Sama-sama, Pak. Jadi malam ini tidak ada penugasan karena ini hanya mereview materi sebelumnya. Mungkin mulai minggu depan ada penugasan. Nah, kemudian terkait dengan apa itu penilaian. Nah, nanti nilai di database ini bisa saya ambil dari nilai pemrograman internet lanjut juga karena kan ada database-nya juga. Jadi jangan khawatir terkait dengan nanti yang di UTS sama UAS kan di database seperti apa. Nanti bisa ngikut langsung di pemrograman webnya. Siap, Pak. Baik. Terima kasih juga, Pak. Oke, itu dulu ya. Jadi tetap seperti biasa jaga kesehatan hingga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka secara langsung di kampus. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Akhiri selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Waalaikumsalam lupa presensi. Baik, Pak. Saya meeting ya, teman-teman ya. Waalaikumsalam. Salam.